lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kepala sekolah, peserta penguatan kepala sekolah se-Jawa Barat, puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada season kali ini saya akan memaparkan tentang prosesi pembuatan rencana kerja yang kemudian kita tuangkan di video ini. Baik, video unjuk kerja ini bertujuan mudah-mudahan menjadi media informasi buat segenap kepala sekolah dalam rangka membuat rencana pengembangan sekolah ke depan. Setelah melakukan beberapa kegiatan evaluasi yang kami lakukan di masa pandemik ini, kemudian kondisi ini memang dirasakan oleh hampir semua sekolah, dan kondisi ini membuat seluruh guru dan sekolah barangkali harus berpikir ekstra, berpikir lebih agar tetap bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa-siswi di sekolah tersebut. Saya Rahmat Bukhari selaku Kepala Sekolah SD Panatagan Islam School yang berada di Jalan Darmodi Harjo nomor 23, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, akan mencoba memaparkan beberapa tindakan kegiatan sebagai solusi dari kondisi pandemik. Bagaimana agar pembelajaran tetap berjalan, pelayanan di sekolah tetap berjalan walaupun di masa pandemik ini. Segenap kepala sekolah dan khususnya kepada pembimbing yang saya hormati, berawal dari masalah itulah kemudian kami mencoba memunculkan sebuah rencana kerja sebagai bentuk dari proses pengembangan sekolah, yaitu berangkat dari sebuah masalah bahwa pembelajaran yang baru dengan proses berbasis pembelajaran jarak jauh perlu disikapi oleh setiap guru. Masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana cara menggunakan media pembelajaran berbasis internet, berbasis media, berbasis IT, agar sekalipun pembelajaran jarak jauh, tetapi proses pembelajaran bisa terus dilakukan. Salah satu media yang kemudian menjadi solusi dalam pembelajaran ini adalah memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan atau daring, sehingga kami merasa perlu mengadakan sebuah training, sebuah kegiatan yang itu bisa membekali guru-guru kami agar tetap bisa memberikan pengajaran, pelajaran walaupun melalui jaringan ini. Salah satu kegiatan yang kami munculkan untuk memberikan pembekalan kepada guru adalah dengan melakukan kegiatan in-house training, di mana kami mencoba mengumpulkan seluruh potensi yang ada di sekolah kami untuk kemudian dituangkan atau melaksanakan sebuah kegiatan bersama dalam rangka mencari solusi. In-house training dianggap perlu adanya sebagai kegiatan yang sifatnya solutif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Hal yang pertama yang kami lakukan untuk melaksanakan kegiatan in-house training yaitu, pertama, kami mengadakan sosialisasi kepada segenap warga sekolah bahwa pada waktu yang ditentukan kita akan mengadakan kegiatan pembekalan melalui kegiatan in-house training. Kemudian dalam waktu yang ditentukan kami pun melakukan kegiatan koordinasi rapat barangkali untuk persiapan kegiatan in-house training tersebut. Dalam rapat tersebut kami menentukan siapa yang akan terlibat di dalam kegiatan in-house training tersebut, siapa sasarannya, kemudian siapa yang akan menjadi pemateri pada saat kegiatan in-house training, kemudian budgeting barangkali yang tidak kalah pentingnya harus kita siapkan
sebagai roh barangkali dalam kegiatan tersebut, sehingga semua ini kita siapkan sebagai bentuk manajerial di dalam menyiapkan sebuah kegiatan. Kemudian setelah selesai kita melakukan persiapan dengan berbagai macam hal yang harus disiapkan, tentunya masuk kepada langkah berikutnya, yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan tentunya banyak hal juga yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menyampaikan tata tertib pelaksanaan, sehingga dengan tata tertib tersebut seluruh peserta in-house training yang dalam hal ini adalah guru-guru di SD Panatagama Islamic School semuanya bisa memahami bagaimana bisa mengikuti kegiatan in-house training dari awal sampai akhir nanti. Kemudian tujuannya apa? Disampaikan di situ, sehingga setelah selesai melaksanakan kegiatan in-house training tersebut, guru bisa mendapatkan apa target daripada kegiatan tersebut, yaitu diantaranya kemampuan guru bisa meningkat setelah mengikuti in-house training, meningkat dari sisi penyiapan dokumen pembelajaran, penyusunan RPP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu penyampaian materi secara khusus tentang bagaimana fungsi IT, bagaimana memaksimalkan fungsi jaringan internet, bagaimana cara memproduksi video pembelajaran, sehingga itu semua bisa difahami oleh guru, dan pada akhirnya nanti seluruh guru di SD Panatagama Islamic School bisa menggunakan IT atau bisa menjalankan pembelajaran berbasis IT walaupun dalam kondisi pandemik ini. Nah, kemudian para peserta yang saya hormati, setelah selesai kegiatan tersebut, melaksanakan kegiatan in-house training, tentunya selama kegiatan tersebut kami pun melakukan monitoring apa yang terjadi selama kegiatan in-house training, kemudian fenomena-fenomena apa barangkali yang terjadi, adakah yang aktif, adakah yang pasif dalam kegiatan tersebut, sehingga semuanya terdokumenkan dalam proses dari awal sampai akhir kegiatan in-house training tersebut. Setelah adanya monitoring selama kegiatan in-house training tersebut, kemudian kami pun melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas kegiatan in-house training tersebut di dalam memberikan pembekalan terhadap guru yang semula tidak bisa memaksimalkan fungsi IT, fungsi jaringan internet di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian diharapkan setelah mengikuti kegiatan in-house training tersebut, guru bisa memanfaatkan, memaksimalkan fungsi jaringan. Bahkan bukan hanya itu, guru diharapkan bisa melakukan produksi pembuatan video pembelajaran, sehingga anak pun sekalipun tidak bisa langsung bertatap muka, bisa terwakil oleh video pembelajaran tersebut. Anak merasa senang, anak merasa terwakili dengan video tersebut tanpa harus melakukan tatap muka di sekolah SD Panatagama Islamic School. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah step-step itu, langkah-langkah dari awal sampai monitoring, kemudian sampai evaluasi, kemudian seluruh apa yang dilalui tadi dari awal sampai akhir kita dokumentasikan sebagai bentuk bagian dari tanggung jawab manajerial kami selaku kepala sekolah, didokumentasikan. Dan kemudian setelah terdokumentasi, kemudian evaluasi dari seluruh dokumentasi tersebut, dan kemudian hal tersebut dari kegiatan awal sampai akhir kemudian dijadikan sebagai acuan. Adakah selama kegiatan ini kemudian masalah-masalah yang timbul? Ketika ada masalah yang dianggap harus segera dilakukan, dicari solusinya, maka kita harus tanggap selaku kepala sekolah segera untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh para peserta atau oleh yang lainnya yang terlibat dalam kegiatan in-house training tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kemudian setelah itu, setelah terdokumenkan barangkali gambar-gambar yang diambil selama kegiatan,
video yang diambil selama kegiatan, kemudian kita edit untuk menjadi sebuah rentetan kegiatan dalam sebuah kemasan video, dan kemudian itu bisa dipublikasi lewat media-media internet, bisa di Facebook, bisa di WA, atau bisa juga kita upload di YouTube sebagai media barangkali yang bisa digunakan oleh teman-teman kepala sekolah di tempat yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa disampaikan terkait dengan video unjuk kerja ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir video unjuk kerja ini bisa bermanfaat bagi kita kepala sekolah khususnya dalam rangka menyusun program pengembangan sekolah di lembaganya masing-masing. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mengembangkan sekolah dan lembaganya masing-masing. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran di masa pandemi, kita sebagai pengajar tetap harus menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa seperti layaknya pembelajaran yang terjadi di sekolah, sehingga siswa tidak merasa terbebani dengan pembelajaran di rumah melalui online. Metode yang saya gunakan selama ini adalah video pembelajaran dan juga video conference. Masa pandemi ini kita masih bisa belajar melalui daring ataupun luring. Daring dengan video pembelajaran ataupun luring secara kita tatap muka kepada anak-anak di rumah masing-masing. Paling dominan yaitu tentang video pembelajaran, karena siswa dapat memahami pembelajaran dan juga dapat mengulas pembelajaran kembali yang disampaikan oleh wali kelas ataupun oleh guru mata pelajaran. Kalau guru punya teknik sendiri untuk menerangkan sesuatu ke anak kan, kalau kita rada susah ya. Kalau misalnya yang hal membaca, hanya menulis, itu kita bisa mendampingi. Kok untuk matematik kita ngerti, cuman kan untuk penjelasan ke anak metodenya beda ya Bun. Metode kita sama metode guru kan dia, kalau guru punya teknik sendiri lah buat menjelaskan ke anak. Nah itu aja kesulitannya. Mudah-mudahan cepat stabil lagi biar cepat sekolah lagi. Iya, gitu. amin. Ya kalau misalkan tugas keseharian anak-anak, walaupun nggak bisa dikerjakan setiap hari gitu, yang penting dalam 1 minggu pasti ada yang anak-anak kerjain, karena anak-anak juga udah mulai bosen kan kegiatannya di rumah kayak gitu. Jadi ya harus ada komunikasi pihak sekolah dan orang tua gimana caranya semangat anak-anak bisa bangkit lagi. Kalau di rumah agak nyantai dikit, kalau di sekolah lah lumayan. Lebih jadi kangen banget. Suka internetnya, suka apa? Jaringannya, kayak suka error dikit. Di rumah. Kenapa di rumah? Rasanya kenapa? Biar lebih nyantai dikit aja. Halo Abang. Abang saya, Abang Bunda mau nanya nih sebentar. Nyapa Bun? Yang pertama, Abang seneng nggak belajar di rumah? Kadang senang, kadang enggak. Kadang seneng, kadang enggak. Kalau ke sekolah kangen nggak ke sekolah? Kangen. Enak, kangen nggak sama teman-teman? Kangen Ya. Enakan belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Enak belajar di sekolah, kenapa? Di sekolah lebih rame. Lebih rame. Kalau di rumah kenapa nggak sukanya? Gak ada temen. Nggak ada temennya. Oh gitu ya. Udah, makasih ya Bang ya. Ya. Kakak Naya, Bunda mau nanya, Kakak Naya gimana belajar di rumah? Baik. Seneng nggak belajar di rumah? Daring ya sama guru-gurunya. Kangen nggak sama sekolah? Kangen sama teman-teman, kangen nggak? Kangen sama teman-teman. Kakak enak belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Enak di sekolah kenapa, Nak? Karena banyak teman. Banyak temannya. Terus Bisa bermain dengan teman. bisa bermain teman. I just wanna